Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Husein. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Edi. Saya kesini ingin mewawancarai Pak Edi Ya. terkait nanti minta tolong waktunya Pak Edi nanti untuk menjawab wawancara dari saya. Ya. Nanti sedikit ada hal-hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Edi selaku pemimpin atau kepala sekolah di SD Kradenan 2. Satu Pak. Oh, Kradenan 1 nih Pak? Ya. Nggih, dari Pak Edi Subagio selaku kepala sekolah SD Negeri Kradenan 1. Nggih. Siapa Edi nggih? Oke, siap. Nah, ini. Yang pertama Pak Edi, kadangkala setiap kejadian atau peristiwa itu ada hal-hal yang kasus Pak, dalam sebuah kasus di sekolahan yang menyebabkan dilema gitu Pak. Ada nggak Pak yang selama ini kasus yang dalam mengambil keputusan itu mengakibatkan dilema pada Pak Edi? Itu otomatis Pak. Itu pasti setiap sekolahan, utamanya di SD Kradenan 1 ini, pasti ada dilemanya Pak. Untuk mengambil suatu keputusan apapun, pasti ada dilemanya Pak. Ada ya Pak ya? Iya. Nggih. Untuk mengidentifikasi Pak kasus dilema ini, contohnya bisa menyebutkan Pak contoh sebuah kasus yang menyebabkan dilema. Iya Pak, untuk saat ini ya Pak ya, untuk dilema kami terutama pada akhir atau akan kenaikan kelas Pak, itu kan kita juga akan menjadi suatu dilema Pak. Karena apa? Untuk saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka Pak. Iya. Jadi kita juga dituntut anak itu kan harus naik ya Pak ya, walaupun nilainya jelek, Nilainya kurang bagus ya Pak kurang ya? baik ya, katakan kan kurang baik, itu kan tuntutannya harus anak itu naik. Kemudian kalau zaman dulu mudah Pak, zaman dulu kita bisa rapot tuh dengan nilai, kalau tidak KKM itu nilai merah ya, merah itu ada berapa nilai merah, berarti kan tidak bisa naik kelas. Oh iya. Itulah penyebab kami menjadi dilema Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak Edi. Kemudian Pak Edi, dari hal-hal yang menyebabkan dilema itu, dalam mengambil keputusan tersebut, yang ada dua kepentingan sama-sama sama-sama benar tadi, kira-kira bagaimana caranya Pak Edi? Memang untuk menentukan suatu keputusan Pak, itu kan semua kan pasti benar ya Pak. Namun benar itu ada yang lebih diprioritaskan. Dari mana dulu, kemudian kita baru mengambil skala prioritas yang kita ambil untuk keputusan. Itu. Jadi benar juga harus ada yang prioritasnya ya Pak ya. Semua sama-sama benar Pak. Tapi kan ada skala prioritasnya yang paling. Yang ketiga Pak Edi, langkah prosedur apa yang biasa Pak Edi lakukan selama ini? Kita kan Pak, prosedur kita ya seperti yang kayak dilema tadi ya Pak, masalah nilai itu yang kurang baik. Kita mau ngambil keputusan, tetap kita menaikkan itu dengan rasa Pak. Kita tidak mungkin tidak pakai perasaan ya. Apalagi nanti anak yang kelasnya tinggi, kita ada mencari sekolahan, kita tetap menggunakan rasa kasihan, rasa pokoknya ya juga supaya kemanusiaan, supaya anak itu tetap bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya Pak. Itu. Iya, betul Pak Edi. Yang keempat Pak Edi, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Edi anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Kalau saya Pak,
saya itu tidak istilahnya lepas dari kebersamaan, Pak. Saya itu mengambil keputusan tidak semacam sendiri kan. Kalau zaman dulu kan katakan otoriter ya Pak ya. Otoriter. Sekarang kan kita tidak Pak. Kita menggunakan kebersamaan. Jadi kita akan memusyawarahkan dengan semua guru yang ada di sekolah kami supaya menjadi nanti keputusan itu yang lebih baik Pak. Itu Pak. Jadi saya kebersamaan utama. Berarti kolaborasinya harus jalan ya Pak ya. Memang kita harus berkolaborasi. Tuh. Yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan Pak? Ya otomatis ya, kalau kita di bidang pendidikan, terutama di sekolahan dasar, kita kan tuntutannya itu kan dari orang yang nggak tahu menjadi tahu, dari nilai yang jelek menjadi nilai yang baik. Nah itulah tantangan kita supaya yang nilainya jelek itu menjadi nilai baik. Kemudian dari orang anak yang nggak tahu akhirnya menjadi tahu Pak, itu sebagai tantangan juga. Tantangannya prosesnya ya Pak. Proses ya, untuk menjadikan yang tidak tahu menjadi tahu itu tadi ya Pak ya. Ya, prosesnya. Yang selanjutnya Pak Edi, apakah Pak Edi dalam menyelesaikan sebuah kasus itu langsung diselesaikan saat itu juga atau bagaimana Pak Edi? Kalau kita masalah ya Pak ya, kalau kita istilahnya memutuskan dengan seketika itu saya kira ya kurang baik juga ya Pak ya. Kita harus menyediakan waktu Pak, mencari waktu yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu biar masalah itu selesaikan dengan baik dan benar. Kita jangan sampai salah langkah. Jadi tidak, istilahnya wong Jawa kan tidak gusa-gusu itu loh Pak, kita memutuskan suatu masalah. Itu Pak, jadi waktu tidak langsung ada waktu ya, tidak langsung ya. Tidak langsung ya Pak. Juga mungkin menjaga privasi hatinya, bagaimana kalau kita eksekusi atau berikan hukuman langsung kan ya? Ya juga enggak pas, tidak pas ya Pak ya, waktu yang benar gitu. Kemudian yang selanjutnya Pak Edi, faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Edi, orang-orang di baliknya atau faktor-faktor yang memudahkan Pak Edi dalam mengambil keputusan. Ini ya Pak ya, kalau saya kan keputusan itu jangan sampai memberi keputusan yang kurang tepat. Jadi saya harus minta pertimbangan pada teman Pak. Kita kan ada teman-teman kita, mungkin kita mempertimbangkan itu dengan apa ya, istilahnya kayak minta pendapat dari teman ini baru kita akan menyelesaikannya supaya masalah itu terselesai dengan baik. Berarti sebelum memutuskan tetap pertimbangan dari teman-teman ya Pak. Pak. Dari teman-teman guru itu harus kita minta pertimbangannya. Yang terakhir Pak Edi, dari semua yang Pak Edi sampaikan, kira-kira pengalaman Pak Edi dalam mengambil keputusan dilema etika ini, hal-hal menarik apa yang Pak Edi rasakan? Ya otomatis Pak, dari pembicaraan tadi ya Pak, kita kan tetap yang juga kita kan kayak apa ya, harus dituntut seperti ini, tapi ini harus seperti ini. Kita kan harus istilahnya kayak apa ya, kita melanggar istilahnya kayak melanggar regulasi yang sudah ada, namun kita melanggarnya tidak mengurangi atau tidak membuat jelek, tapi melanggarnya demi kebaikan. Jadi meningkatkan kebaikan Pak. Regulasi kami yang harus dilaksanakan itu ada regulasi itu kan, kita tetap mana ya supaya tidak merugikan anak gitu. Itu kita akan tetap untuk meningkatkan kebaikannya walaupun kita melanggar gitu loh Pak. Berarti anu ya Pak Edi ya, sebagai pemimpin tidak boleh kaku, tidak boleh saklek istilahnya ya Pak ya. Istilahnya kayak istilah apa Pak, kayak zaman dulu namanya apa itu Pak, yang pokoknya pendapat saya harus diikuti. Jadi tidak boleh saklek ya, tidak memiliki salah masukan dari teman-teman enggak Pak. Aturannya seperti itu ya, seperti itu. Ada kalanya kita melanggar regulasi itu,
demi kebaikan bersama ya Pak. Ya betul itu Pak. Ya tidak harus saklek ya seperti itu ya, seperti itu ya, harus gitu ada ya, tetap itu demi kebaikan semuanya ya. Iya nanti ya, mungkin itu saja Pak Edi yang ingin saya tanyakan. Kemudian terima kasih pada Pak Edi yang sudah bersedia wawancara yang saya lakukan. Saya terima kasih sekali pada Pak Edi. Ya sama-sama Pak. Itu kan kita kan acaranya sharing ya Pak ya. Iya. Kita kan seandainya kita tidak tahu akan ada masukan juga gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak Edi. Ya. Nanti bisa menjadi ilmu baru buat saya dan semoga nanti bisa lebih bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar saya. Amin. Mungkin itu saja Pak Edi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Anton? Alhamdulillah baik Pak Husen. Sehat G? Sehat. Bagaimana Pak Husen? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sampai dengan saat ini paringi lancar, paringi sehat. Alhamdulillah. Begini Pak Anton, ini datangan saya ke sini, saya mau minta tolong pada Pak Anton untuk ya Pak Husen meluangkan waktunya sejenak untuk saya ingin melakukan wawancara sedikit dengan Pak Anton selaku Kepala Sekolah SD Negeri Keradenan 2. Iya, ya Pak Husen. Bisa Pak Anton? Iya, bisa Pak Husen. Terima kasih ya Pak Anton ya. Nanti langsung saja Pak Anton, ini ada hal-hal yang ingin saya tanyakan, tidak banyak. Yang pertama Pak Anton, selama ini bagaimana Pak Anton dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, Pak Husen tadi menyampaikan bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang menyangkut dilema etika dan bujukan moral. Sependek pengetahuan saya, kalau dilema etika itu berarti dua kasus yang sama-sama benar, tapi kita ragu mau bagaimana kita memutuskan itu. Kemudian yang kedua, bujukan moral itu sudah diketahui benar dan salah, hanya saja kita karena moral kemanusiaan kita mungkin kita menjadikan ragu untuk mengambil keputusan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak Anton. Untuk yang kedua Pak Anton, selama ini bagaimana Pak Anton menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan sama-sama benar, jadi dilema etika ini Pak. Ini bagaimana Pak? Ya betul sekali Pak Husen. Itu kita sering dihadapkan pada masalah yang demikian, di mana ada pendapat-pendapat yang memiliki kebenaran. Hanya saja mungkin kita lebih mengerucutkan yaitu dengan skala prioritas Pak Husen. Kita prioritaskan dahulu yang jangka pendek atau yang lebih bermanfaat dalam waktu yang terdekat. Skala prioritas ya Pak. Skala prioritas. Benar, tetap kita ambil skala yang prioritas. Benar, tapi kita prioritaskan. Iya. Yang ketiga Pak Anton, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya Pak Anton lakukan selama ini? Ya tentunya kita kalau ada permasalahan kita menganalisa permasalahan yang ada, kemudian setelah kita menganalisa kita musyawarahkan bersama dengan teman-teman agar memperoleh keputusan yang terbaik. Setelah kita bermusyawarah tentunya kita baru memutuskan bersama sehingga menjadi keputusan yang disepakati bersama Pak Ustaz. Berarti ya Pak, kolaborasinya dulu ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Anton. Yang keempat Pak Anton, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yaitu tadi Pak Husen, ya kita mengutamakan untuk kebersamaan dan musyawarah itu Pak Husen.
Kemudian tentunya dalam musyawarah itu kita berdasarkan itu nilai-nilai kebenaran. Kita tidak mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Kemudian juga karena kita di lingkungan sekolah ya lebih mengutamakan keberpihakan kepada murid. Berpihak kepada murid ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Anton. Untuk yang kelima Pak Anton, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak Anton? Ya itu Pak Husain, kita kadang dihadapkan pada suatu kasus yang benar, semuanya memiliki kebenaran, ada alasan yang benar, ya kita tadi seperti di depan skala prioritas yang kita gunakan untuk dasar mengambil keputusan. Tantangannya ya dilema ketika benar ketemu dengan benar itu tadi. Itu mungkin yang akan menjadi tantangan bagaimana ini mengambil yang paling baik ya Pak ya. Prioritas kita. Yang keenam Pak Anton, apakah Pak Anton memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Ya Pak Husain, ini tentunya kita juga melihat situasi dan kondisi Pak Husain. Kalau memang memungkinkan bisa diselesaikan di waktu tersebut, mungkin kita menyelesaikan. Namun demikian kalau tidak memungkinkan, kita perlu menyusun jadwal. Karena apa? Karena mungkin waktu yang baik, juga kesempatan yang baik itu nanti juga akan mempengaruhi keputusan yang baik. Iya. Jadi tergantung situasi dan kondisi ya Pak ya. Yang ketujuh Pak Anton, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Ya Pak Husain, tentunya semuanya saya kira juga memiliki pendapat yang baik, yang tujuannya untuk keputusan yang terbaik. Ya tentunya teman-teman yang mengambil keputusan dengan berpihak pada murid, kemudian berdasar keputusan-keputusan yang baik, yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu yang kita menjadikan patokannya ya, keputusan. Ya. Terakhir Pak Anton, dari hal yang semua yang sudah disampaikan, yang bisa dipetik dari pengalaman ini dalam pengambil keputusan apa ini Pak Anton? Ya, yang pertama dalam mengambil keputusan tentunya kita bermusyawarah tadi Pak Husain. Kemudian yang kedua dalam musyawarah kita harus berdasarkan nilai-nilai kebenaran atau nilai kebajikan. Kemudian keputusan yang kita ambil itu kita bisa pertanggungjawabkan Pak Husain, baik kepada atasan kita ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya ambil pelajaran dalam setiap mengambil keputusan. Mungkin seperti itu Pak Husain. Jadi tidak harus ya Pak, istilahnya saklek gitu ya Pak ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Anton atas waktunya. Saya sangat berterima kasih sekali lagi. Semoga apa yang menjadi obrolan kita, wawancara kita bermanfaat buat saya dan juga tentunya nanti bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Demikian Pak Anton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak.